Enggak. Mana gue mau lihat? Oke banget sih. Kasih lihat nggak? Nggak mau. Nggak mau nih. Enggak. Nggak mau kasih lihat. 1, 2. Masih nggak mau dikasih lihat. Masih nggak mau dikasih lihat. Awas jatuh. Usus goreng. Usus goreng sini. Ih, parah banget sih lo. Ya udah Nggak mau. Mana HP-nya? Enggak, gue Kasih nggak? Sini, gue nggak mau. Ya udah mana HP-nya usus goreng? Ya nggak usah dicek-cek kali. Ya kenapa? Ya gue nggak ngerekam. Oh, gue tahu. Lo pasti ngumpetin sesuatu ya. Kalau lo nggak rekam, nggak ada apa-apa. Harusnya nggak masalah dong lo kasih handphonenya ke gue. Kan nggak ada apa-apa. Kecuali emang lo ngumpetin sesuatu dan lo diem-diem ngerekam gue. Makanya lo begini. Gara-gara Mel, sekarang batu bata jadi segitu parnonya. Sampai dia curiga semua orang ngelakuin hal yang sama kayak Mel. Mana HP-nya? Udah nih, periksa aja. Gitu dong. Coba kita lihat ya. Gak ada apa-apa kan? Gue gak ngerekam apa-apa. Lagian ngapain juga gue ngerekam? Ngabis-ngabisin memori gue. Males banget. Halo? Siapa itu? Siapa? Maaf ya. Usus gorengnya nggak bisa ngangkat teleponnya soalnya dia lagi sibuk banget. Kok Putri bisa sama lo? Aduh, Ya bisa-bisa aja dong, emang kenapa nggak bisa? Sini HP gue. Apa Putri udah cerita sama pangeran ya? Kalau gue udah bohongin dia dan bilang ke pangeran kalau dia nggak nyaman sama gue. Siapa yang nelpon? Mau main angkat aja sih, bingung deh gue. Ya nggak tahu kan gue asal angkat usus goreng. Halo? Ya, kok dimatiin sih? Siapa? Ya, baru digituin aja ngambek. Dasar Rizky si mental tempe. Masa ngejar cewek usahanya segitu doang? Jadi barusan Rizky yang nelpon. Aduh, batu bata. Emang bener-bener ya nih orang. Nih. Gue gak suka ya. Lo main angkat teleponnya kayak gitu. Itu namanya gak sopan, tau gak? Lo kenapa sih usus goreng? Kok lo marah banget? Bukannya biasa aja kalau gue ngangkat telepon lo. Waktu itu aja pas Bu Nawang nelpon gue yang ngangkat nggak apa-apa. Ya lo emang kesel sih. Tapi kayak lo gak sekesel ini deh. Ini kenapa lo kesel banget? Apa karena ini Rizky yang nelpon? Makanya lo begini. Segitu berartinya ya Rizky buat lo. Tapi gue masih nggak bisa bayangin reaksi Putri kalau tahu kita udah bohongin dia. Gue tahu lo pasti punya alasan kenapa sampai nggak jujur sama gue. Tapi gue nggak bisa bohong kalau gue tetap kecewa sama lo, Ki. Usus goreng lo kenapa kok? Kok lo sedih? Lo lagi ada masalah sama Rizky? Ya? Dia apain lo usus goreng? Dia nyakitin lo? Lo cerita sama gue dia ngapain? Enggak. Dia nyakitin hati lo? Enggak. Nyakitin fisik lo? Enggak. Apaan Kasih tau ke gue sini biar gue yang ngurusin lah sama dia. Gue gak ada masalah apa-apa sama dia. Gue nggak bisa salahin kalau sekarang Putri lebih nyaman sama pangeran.
dibanding sama gue yang udah ngecewain Putri. Citra, udah dong. Lu gak usah sedih terus. Ntar mata lu tambah sembab lagi. Ntar kalau nyokap lu lihat, ntar dia malah duduk gua lagi. Kalau ngelakuin apa-apa sama lu. Ntar yang ada gua malah dituduh KDRT lagi sama lu. Gue cuma takut aja, Tak. Putri gak mau nerima gue sebagai temennya lagi. Gue merasa bego banget jadi sahabatnya kayak gini. Lu tuh harusnya mikir, sadar, yang salah tuh bukan lu. Yang salah tuh si Rizky. Kalau udah nyuruh lu bohong sama si Putri. Gak bisa kayak gitu juga, Tak. Kalau gue gak ikutin mau Rizky, semua ini gak bakalan terjadi. Jadi lo juga harus salahin gue, gak cuma Rizky dong. Kalau malah jadi belain si Rizky sih? Hah? Udah tahu dia yang salah. Udah nyuruh lu bohong. Semua biang kerok dari masalah ini tuh si Rizky ya. Lagian juga gue gak suka tuh lu malah makin deket sama si Rizky. Lagian lo gak usah larang-larang gue ya buat deket sama temen gue. Apalagi sama Rizky. Lagian sebelumnya juga lo bilang ke gue kalau gue boleh bergaul dengan siapapun. Kok sekarang jadi kayak gini sih? Labil lo jadi orang. Loh, kok lu malah ngegas sama gue sih? Ya gue sebel aja sama lo. Gue gak mau ya dilarang-larang. Kalau lo larang-larang gue kayak gini, mending kita berdua... Apa? Putus? Iya. Setiap ada masalah, sedikit lu ngancemnya putus. Iya. Citra, lu baru bahas masalah gini aja udah ngancem-ngancem putus. Gimana nanti coba? Kalau kita udah bahas uang bulanan lah, biaya anak sekolah lah, buat biaya dapur coba. Apaan sih lo? Mikirnya kejauhan, tau nggak? Ya, emang harus kayak gitu, mikir tuh harus jauh. Jadi bisa tahu masa depannya kayak gimana. Udah dah, gue mau turun. Gue ntarin ke dalam ya. Jangan, nggak usah. Lah kenapa sih? Emang harusnya kita backstreet juga sama nyokap lu? Kan enggak juga. Ya gue belum siap aja buat ngenalin lo ke nyokap gue. Ntar nyokap gue shock lagi. Lihat K-pop KW ada di depan rumah kayak gini. Udah, gue turun. Cicit. Dia belum tahu aja kalau gue ini paling jago ambil hati orang tua. Teman-teman arisan sosialita nyokap gue aja pada suka sama gue. Sebaiknya sekarang kamu pulang dulu biar istirahat ya. Besok kita ketemu, kita lanjutin lagi untuk bahas ini. Iya Lex, tapi besok pagi kita harus datengin Pak Remo ya, ke rumahnya dia untuk ngambil semua berkas general check up itu. Ya. Oke, aku pulang dulu ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Semoga aja besok rencanaku dan Lydia berhasil.